Oke, kali ini kita akan membahas sesuatu yang kelihatannya sepele, tapi ternyata sangat fundamental. Kita akan mengupas tuntas paspor, tak terlihat yang dimiliki setiap kapal di dunia, sebuah sistem dokumen raksasa yang percaya atau tidak, jadi penopang utama perdagangan global kita. Coba deh Anda bayangin, di satu sisi ada bangkai kapal dari zaman dulu, di sisi lain ada kapal tanker supermodern. Kelihatannya beda banget kan, seperti langit dan bumi. Tapi ternyata ada satu benang merah yang sangat penting yang menghubungkan keduanya, dan benang merah inilah yang membentuk dunia maritim modern. Dan jawabannya mungkin terdengar seperti lelucon, tapi ini serius, adalah tumpukan kertas. Yap, tumpukan dokumen. Ini bukan sekedar birokrasi yang bikin pusing. Setiap insiden besar di laut, dari kapal yang tenggelam sampai tumpahan minyak yang merusak lingkungan, itu semua melahirkan aturan baru, regulasi baru, dan pastinya sertifikat baru. Nah, cara paling gampang buat ngebayanginnya tuh gini. Anggap aja semua dokumen ini tuh paspornya si kapal. Setiap lembar sertifikat itu ibarat visa, bukti kalau kapal ini tuh aman, legal, dan layak buat keliling dunia. Jadi, ini bukan cuma kertas, tapi kumpulan pelajaran berharga yang seringkali didapat dari tragedi. Oke, kita mulai dari masalah yang paling pertama dan paling dasar yang harus diselesaikan, yaitu mencegah bencana dan, yang terpenting, menyelamatkan nyawa manusia. Anda pasti tahu tragedi Titanic kan? Nah, bencana dahsyat itulah yang menyadarkan seluruh dunia kalau kita butuh satu buku aturan yang sama untuk semua kapal. Dari sanalah lahir yang namanya SOLES, sebuah kitab suci keselamatan di laut. Istilahnya mungkin terdengar teknis dan rumit ya, tapi tujuannya sebenarnya sangat sederhana kok. Ada sertifikat untuk memastikan badan kapal cukup kuat menahan ombak. Ada dokumen yang memastikan jumlah awak kapalnya pas dan terlatih. Bahkan ada dena detail untuk memadamkan api. Ini semua adalah visa-visa wajib dalam paspor keselamatan kapal. Tapi, tentu saja, nggak semua kapal diperlakukan sama. Aturan untuk kapal pesiar yang bawa ribuan turis jelas beda banget sama aturan untuk kapal kargo yang ngangkut bahan kimia berbahaya. Setiap jenis kapal punya risikonya sendiri, jadi aturannya pun disesuaikan secara spesifik. Masuk akal kan? Oke, jadi kapalnya sudah dibuat seaman mungkin untuk manusia. Tapi, kapal yang aman buat orang belum tentu aman buat lingkungan. Nah, ini dia tantangan besar selanjutnya. Kalau SOLES lahir dari tragedi Titanic, Marpol ini lahir dari serangkaian bencana tumpahan minyak yang parah banget. Kejadian-kejadian itu memaksa dunia untuk bikin aturan global, yang intinya cuma satu, stop memperlakukan lautan kita kayak tempat sampah raksasa. Terus, gimana cara membuktikan kalau mereka patuh? Nah, setiap kapal wajib punya benda ini, buku catatan minyak. Ini pada dasarnya adalah buku harian super detail yang mencatat pergerakan setiap tetes cairan berminyak di atas kapal. Nggak boleh ada yang terlewat. Dan ini bukan sekedar catatan biasa ya, ini prosedur yang sangat ketat. Setiap tetes limbah minyak itu dilacak pakai kode-kode khusus, mulai dari kapan dikumpulkan sampai gimana cara membuangnya. Perwiranya harus tanda tangan, bahkan nahkodanya juga harus ikut tanda tangan di setiap halaman. Ini menciptakan sebuah rantai tanggung jawab yang nggak bisa diputus. Oke, kapalnya sudah aman, lingkungannya juga dijaga. Tapi, gimana kalau manajemen perusahaannya yang payah? Atau lebih parah lagi, gimana kalau kapal itu jadi target teroris atau perompak? Nah, dari kekhawatiran inilah lahir dua lapisan sertifikasi tambahan. Yang pertama, fokus ke sistem manajemen manusianya, biar nggak ada lagi kecelakaan konyol gara-gara salah urus. Dan yang kedua, fokus ke sistem keamanan untuk melindungi kapal dari ancaman luar. Jadi, poin pentingnya di sini adalah, keselamatan dan keamanan itu dilihat sebagai sebuah sistem yang utuh, bukan cuma soal fisik kapalnya, tapi juga manusianya. Aturannya mencakup semua, mulai dari kebijakan di kantor pusat sampai ke tindakan setiap pelaut yang sedang bertugas di atas kapal. Nah, kita udah tahu apa dan mengapa dibalik semua dokumen ini. Tapi sekarang, pertanyaannya, gimana sih caranya sebuah kapal bisa mendapatkan semua visa di paspornya ini? Yuk kita lihat contoh dari dunia nyata. Lihat daftar ini. Ini baru sebagian dari dokumen yang diminta oleh otoritas pelabuhan di Indonesia, dan ini cuma untuk mengurus satu jenis sertifikat, yaitu sertifikat pengangkutan barang berbahaya. Bisa kebayangkan betapa rumitnya proses di baliknya? Dan angka ini adalah biaya hanya untuk satu sertifikat tadi, untuk satu kapal besar. Sekarang, coba kalikan proses dan biayanya dengan puluhan sertifikat lain yang wajib dimiliki oleh setiap kapal besar yang berlayar di seluruh dunia. Jadi ya, inilah sebuah sistem global yang isinya pengajuan dokumen, inspeksi lapangan, dan tentu saja biaya.
Ini adalah proses yang rumit, mahal, tapi sangat penting yang terjadi setiap hari di ribuan pelabuhan di seluruh dunia. Tujuannya cuma satu, memastikan setiap kapal memenuhi standar yang sama. Jadi, lain kali kalau Anda melihat kapal kontainer di Cakrawala, ingatlah paspor tak terlihat yang dibawanya. Paspor yang menjadi bukti dari pembelajaran kita selama lebih dari 1 abad untuk menaklukkan bahaya di lautan. Dan coba pikirkan ini. Mungkinkah jaringan dokumen yang rumit ini sebenarnya adalah teknologi tak terlihat yang paling krusial yang membuat dunia modern kita terus berputar?